Oke, selamat sore teman-teman sahabat Voi semua. Sore ini kita mau ngobrol dan belajar bareng sama Kak Dimas dari Greeneration terkait dengan ngomongin ini ya, potensi mubazir di bulan Ramadan dan juga pencegahan food waste di momentum Ramadan seperti itu. Kita tunggu Kak Dimas dulu ya. Kita tunggu tim dari Greeneration dulu ya. Di sini hujan di daerah Jakarta Selatan, lagi hujan badai dan hujan petir. Semoga lancar ya IG Live kali ini. Kita mau ngobrol dan juga belajar bareng dari Kak Dimas dari tim Greeneration untuk ngobrol terkait dengan mengurangi kemubaziran pangan di bulan Ramadan, tentunya untuk mengurangi kelaparan juga. Halo Kak Dimas. Halo, salam kenal Kak Dimas. Halo. Ya, senang banget nih teman-teman sahabat Voi dan juga sahabat Greeneration di rumah ataupun yang masih di kantor. Dan kalau di Jakarta Selatan lagi hujan deras ya, kita dari Voi di sini mau ngobrol bareng bersama Kak Dimas dari Greeneration ya, terkait dengan upaya mengurangi kemubaziran pangan di bulan Ramadan. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa di bulan Ramadan itu ada potensi-potensi food waste yang meningkat seperti itu, karena mungkin lapar mata dan sebagainya seperti itu. Jadi topik sore ini kita mau ngobrol dan juga belajar bersama dengan Kak Dimas nih dari Greeneration. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak Dimas. Salam kenal Kak dan sahabat Voice, ketemu lagi dengan aku Ayuni dari Food Bank of Indonesia dari tim komunikasi FOI seperti itu. Sore ini mungkin hujan deras dan juga petir ya. Semoga kita tetap bisa IG live lancar walaupun mungkin penontonnya semoga nanti bertambah. Udah ada 4.000 nih yang nonton. Halo Kak Dimas, boleh perkenalan dulu nih Kak Dimas. Halo Kak Yuni, halo sahabat Koi. Terima kasih. Ya, kok suaranya putus-putus ya Kak Dimas? Halo, cek. Udah jelas Kak. Halo sahabat Koi, Kak Yuni, salam kenal. Saya Dimas dari Greenation Foundation. Mungkin di tengah-tengah hujan. Di sini juga lagi hujan Kak, tapi nggak begitu deras. Alhamdulillah. Tadi juga pas informasi kayaknya, wah, kayaknya Kak Yuni lagi juga trouble soal hujan. Gitu. Tapi Iya. mudah-mudahan lancar. Ya, senang banget dengan obrolan kita. Jadi nggak ini ya, bukan sekedar obrolan lewat aja gitu. Mudah-mudahan juga menteri bisa take action lah soal kemudian. Betul. Ya, hilang Polis. Iya. Halo. Ya Kak Dimas. Putus-putus. Ya, Kak apa-apa deh. Agak putus-putus sih suaranya. Tapi Kak Ayu ini di sini lancar loh Kak. Jelas ya? Jelas. Lancar banget. Oke. Aku tadi nerimanya agak putus-putus karena di sini cukup deras sih. Kita kantornya di daerah Fatmawati Kak Dimas. Agak deras dan petir-petir lewat jendela jadi ini. Oke, betul banget Kak Dimas. Kita senang banget sebelumnya berterima kasih banyak ya ke Kak Dimas dan juga tim Greeneration karena udah bersedia ngobrol dan juga kita mau belajar bareng nih sama Kak Dimas dan tim Greeneration. Mungkin bisa sharing kegiatan Greeneration seperti apa dan juga fokusnya apa terkait dengan pencegahan food waste seperti itu. Nah, jadi teman-teman sahabat Voi, Greeneration ini merupakan sebuah lembaga sosial atau bahasa kerennya NGO ya Kak Dimas. Kayak gitu yang memang fokus pada isu lingkungan ya dan juga terkait dengan sustainability. Nah, mungkin Kak Dimas boleh jelasin nih terkait dengan Greeneration itu apa, kemudian juga upaya-upaya yang telah dilakukan mengenai isu di lingkungan seperti itu. Ya, terima kasih Kak Yuni. Semoga suara aku nggak putus-putus ya. Ya. Begitu juga. Dan dari
Generation Foundation, benar tadi sebuah NGO. Kami berwawasan atas ada isu sustainable and consumption, sustainable consumption, SCP nomor 12 di SDGs seperti itu. Saya bagian program Eco Ranger, sebuah program di Greenation Foundation yang sudah berdiri sejak 2019 gitu ya. Kami di 9 Kak. Jadi ya gimana caranya mendapatkannya? Gerakan-gerakan masif seperti itu tentang pengelolaan sampah di lingkungannya seperti itu. Oke, siap-siap. Bentar Kak Dimas. Kok aku kalau teman-teman gimana? Atau sinyalku ya? Bisa dibantu sebentar, mohon maaf. Iya, sebentar Kak. Ya, jadi berdirinya baru tahun 2019 ya Kak Dimas. Berarti baru berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 3 tahun. Kalau generasinya sendiri sebenarnya dari 2000. Oh. Tahun 2014 seperti itu ya. Ya. Kemudian fokusnya itu di yang SDGs Point 12 ya, terkait responsible production dan juga consumption seperti itu. Tentunya berarti inline banget ya Kak, terkait dengan bagaimana mengajak kita masyarakat agar kita itu menghargai makanan seperti itu ya. Ayo nih, aku mau disclaim sedikit dong sore ini. Aku mau kasih apresiasi. Tahu nggak Kak, sebenarnya ya, aku tuh apa ya? Aku tuh udah cukup ngikutin VOI dari zaman aku kuliah magister. Oh gitu. Jadi kebetulan tesis aku tuh terinspirasi dari gerakannya VOI, kalau Kak ini tahu. Jadi gitu. benar, jadi enggak, gerakannya VOI. Kan aku tuh isunya soal ini ya, pengelolaan sampah makanan. Jadi aku bikin intervensi caranya orang itu nggak buang makanan kayak buang gitu ya, makanan. ketika ada pendekatan teknologis. Nah, aku tuh terinspirasi dari gerakan teman-teman VOI dan beberapa NGO-NGO yang fokus di penyaluran makanan gitu ya, terus pencegahan sampah makanan. Bahkan ada satu paragraf khusus tuh kan di tesisku, ada merefer dari gerakan VOI di websitenya gitu. Jadi makasih gitu banget VOI membantu jadi. Kita malah aku malah baru tahu, tapi sebelumnya Greeneration pernah kerja bareng sama VOI belum ya? Tahu aku belum sih, kayaknya. Sepertinya belum sih, kalau secara langsung belum. Berarti kita nextnya kita bisa kolaborasi bareng nih Kak Dimas sepertinya. Iya betul. Sama mungkin nanti Kak Dimas bisa cerita dan mungkin bisa memberikan info juga ya Kak, bahwa kita ini kan di Indonesia berdasarkan data KLHK itu 30%-nya, lebih dari 30%-nya itu sampah makanan. Nah, mungkin nanti Kak Dimas bisa share itu. Memang kalau dari FOI itu memang salah satunya concern kita itu Kak. Jadi kita selain memerangi kelaparan, memang mengurangi kemubaziran makanan. Jadi kita memanfaatkan makanan berlebih yang memang masih layak seperti itu untuk memberikan makan kepada kelompok yang membutuhkan seperti itu. Kalau Greeneration sendiri, apakah penyaluran makanan berlebihnya ataupun penanganan yang memang udah jadi waste seperti itu, atau bagaimana nih Kak Dimas? Ya, makasih Kak Ayu nih. Kalau Greeneration semua jenis sampah kita bantu kelola. Kalau setidaknya kalau di program Eco Ranger sendiri yang sedang berjalan, itu sebenarnya kita lebih banyak soal pengelolaan sampah, penanganannya seperti itu, karena
maksudnya di area wisata dan itu sebenarnya juga bagian baik datangnya dari perumahan sekitar. Jadi kita membantu masyarakat sekitar menemukan solusi untuk pengelolaan sampah di daerahnya seperti itu. Jadi kebanyakan yang itu kalau sampah makanan lebih banyak mengkompos seperti itu ya. Kami mencoba beberapa teknologi sederhana di masyarakat yang bisa dilakukan untuk mempercepat ini ya proses pengolahan sampah. Nah, di tahun ini baru kemudian expand gitu ya untuk bisa edukasi minimal pengolahan pemilahan sampah seperti supaya nanti ketika di tempat pengolahan sampah itu nggak tercampur, jadi kan nggak ya jadi residu atau semuanya jadi residu gitu kan. Beban kita memaksimalkan pengelolaan sampah dari rumah, kemudian kita pilah lagi di tempat pengolahan sampah, kemudian baru meminimalisir yang ke residu seperti itu. Tapi ya itu sampahnya. Oh iya, jadi sampahnya nggak cuma makanan ya Kak, tapi organik dan juga anorganik seperti itu. Dan juga pendekatannya itu ini ya ke suatu wilayah, ke suatu desa atau tempat kayak gitu. Kemudian memberikan pelatihan ataupun pembinaan kepada mereka untuk bisa mengolah sampahnya sendiri. Nah, ada nggak sih Kak cerita yang menarik, misalnya Kak Dimas pernah mendampingi di wilayah mana yang memang sebelumnya mereka itu buang sampahnya campur, kemudian setelah dilakukan pembinaan dari Greeneration, kemudian apakah ada sesuatu yang dihasilkan oleh mereka, entah karya, misalnya jadi tas dari plastik, ataupun mereka bisa membuat komposnya sendiri dari sampah rumah tangga kayak gitu. Ya, kebetulan di awal 2021 kemarin kami tuh sedikit mencoba beberapa strategi untuk bisa gimana caranya sampah itu dikelola dari rumah seperti itu. Nah, satu hal itu sebelum ada edukasi, tingkat pemilahannya itu rendah sekali gitu ya. Bahkan dari satu wilayah di Banyuwangi itu sekitar 250 klien. Yang milah itu hanya 5% gitu. Sekali gitu ya. Nah, mungkin kelompok-kelompok kecil dulu supaya mereka intens gitu ya memilahnya. Nah, dari ini Kak, lumayan ya, aku bisa bilang bahwa pendampingan masyarakat tuh strategi intervensi yang cukup berat, kemudian lama, dan itu membutuhkan hampir setahun ini gitu ya, ini masuk ke bulan ke-9 gitu ya, dan kami baru ngerasain manfaatnya gitu. Dan yang terjadi adalah misalnya ada beberapa rumah yang bukan hanya memilah sampah, tapi kemudian ada beberapa ibu-ibu yang di rumah. Kemudian sampah yang sudah terpilah dari rumah ternyata membantu nih para tim operator di tempat pengolahan sampah yang kami bangun, kinerjanya jadi lebih cepat memilahnya gitu. Terus kemudian lebih sedikit gitu. Sehingga cost kami untuk bisa ngirim residu ke TPA itu jauh lebih minim lah seperti itu. Dan itu juga sebenarnya peningkatan klien untuk edukasinya pun baru bertambah sekitar 10-20% dan itu memakan waktu 9 bulan. Jadi memang benar adanya untuk merubah perilaku itu tuh mulai dari merubah itu harus dipecah kecil-kecil. Ada mulainya tuh beda-beda Kak gitu. Ada yang daerah misalnya para semangat, para akhirnya ini harus di juga sebaliknya di tempat lain. Jadi kontekstual banget. Ya, betul banget Kak. Emang pendampingan masyarakat itu tantangan yang luar biasa ya. Tapi kita merasa senang juga sih ketika memang kita bisa memberikan dampak atau mengajak mereka ke
arah yang lebih baik seperti itu ya Kak. Oke, kalau misalkannya tadi kan yang diceritakan Kak Dimas itu berarti kalau tim Greeneration itu mengedukasi mulai dari pemilahan seperti itu, dari organik ke anorganik, kemudian mereka diajak untuk memanfaatkan itu ya Kak, dari organiknya dimanfaatkan jadi apa, anorganik dimanfaatkan jadi apa seperti itu. Nah kalau misalkannya cerita terkait dengan kalau Ramadan ini nih Kak, kan kita kadang lapar mata ya, mau buka puasa kayak gitu, terus beli jajanan banyak, ternyata baru makan sedikit pun udah kenyang seperti itu. Jadi memang berdasarkan data dan mungkin kita juga baca-baca bahwa kalau momen Ramadan, momen puasa itu potensi food waste-nya itu lebih tinggi daripada bulan lainnya seperti itu. Nah, apa namanya, gimana sih Kak caranya kita atau mungkin Kak Dimas pernah melakukan kegiatan ataupun mengetahui ya gimana sih caranya kita mengelola makanan atau manajemen makanan ketika di bulan Ramadan ini nih Kak, agar sahabat Voi bisa tahu seperti itu. Kemudian juga sahabat Voi kalau misalkannya mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ya. Menarik sih Kak terkait food waste ya. Sebenarnya isu food waste tuh nggak cuma di bulan Ramadan ya, bahkan bulan-bulan sebelumnya. Tapi memang katanya kan memang selama bulan Ramadan food waste-nya potensi jauh lebih besar atau berkali-kali lipat seperti itu. Nah, aku pernah cari tahu gitu ya waktu aku nulis tesis 19 soal food. Menarik bahwa bagaimana caranya sebenarnya kita perlu tahu dulu apa yang kemudian men-trigger seorang orang gitu ya untuk bisa kemudian akhirnya ini ngebuang makanan atau misalkan makanan itu kan bagian dari food waste gitu ya. Nah, beberapa bahkan adalah misalnya kayak ada dorongan dari teman gitu ya, nggak cuma lapar mata ngelihat karena kita sendiri terus kemudian kalap, ngelihat teman juga bisa jadi nge-trigger saat kita misalnya ngumpul-ngumpul gitu ya, kayak misalnya kayak kayaknya temanku kok bisa makan banyak, kayaknya itu mendorong aku untuk bisa makan lebih banyak juga gitu. Padahal sebenarnya kemampuannya dia juga sedikit gitu ya. Satu, kedua juga yang menarik juga di lingkungan keluarga, studinya ada studi menunjukkan bahwa ternyata afeksi positif dari keluarga juga meningkatkan potensi food waste gitu ya. Misalnya yang kemudian punya keinginan atau punya feeling untuk misalnya memanjakan anaknya, membelikan makanan lebih banyak, itu kan bagian dari budaya misalnya. Afeksi positif yang dinilai positif tersebut ternyata terkait isu food waste juga sangat berpotensi untuk banyaknya makanan gitu ya, dari misalnya tadi ya terlalu banyak beli makanan kemudian nggak bisa manajemennya. Jadi bunda-bunda ya yang kemudian sayang anak ternyata malah tidak sayang gitu. Iya, Jadi benar-benar. ya itu tadi sosial, melihat teman, kemudian afeksi positif di keluarga. Ada juga misalnya soal ini juga ya, pengetahuan. Nah, ternyata orang yang kemudian tahu bagaimana caranya bisa menghandle sampah makanan gitu ya dengan cara mengkompos, itu malah meningkatkan dia untuk berpotensi menghasilkan sampah makanan lebih banyak gitu, karena dia tahu bahwa ya gue bisa kompos kok gitu. Justru malah itu Iya benar sih. bumerang gitu, jadi malah apa sih namanya istilahnya ya, jadi bumerang gitu ya buat kita. Jadi malah jadi di situ tapi artinya gini, bukan berarti kita nggak boleh ngasih tahu informasi soal bagaimana cara penanganannya, tapi sebenarnya yang lebih tekan bagaimana cara kita untuk kemudian tetap berusaha mengurangi gitu ya, karena dari dulu ya, baru kemudian udah paling akhir last option baru penanganan. Itu juga menarik sih, artinya di satu sisi kita juga nggak boleh gimana gitu ya, mentang-mentang tahu caranya nanganin sampah makanan terus akhirnya kayak ya udah deh gue kalau makan terserah. Itu menarik soal pengetahuan juga gitu, makanya kenapa banyak juga studi kasus yang sudah mencoba beberapa strategi caranya mengurangi makanan. Tapi yang kita baca tuh ngurangi bentuk mengubah bentuk piring misalnya gitu ya. Karena mengubah bentuk apa? bentuk piring. Oh, iya.
Ayu suka ini nggak sih ngerasa kalau misalnya sahabat Koi juga pernah nggak sih ngerasa kalau di kondangan misalnya tempat nikahan ini juga aku pernah riset juga nih kenapa orang lebih juga melakukan food waste di pesta pernikahan. Salah satunya karena ukuran ambil banyak banget. Ditambah kita melihat orang lain tuh mengambil makanan, jadi kita tidak memperhitungkan kemampuan kita. Nah, intervensi yang bisa dilakukan adalah mengubah piring makanan menjadi lebih kecil sehingga kita tahu bahwa Iya. piring makan kita udah itu yang pertama. Ini juga sering banget dilakukan kan teman-teman kita sering banget nih ikut ikut acara bukber gitu ya ikut acara bukber kemudian makanannya prasmanan gitu ya. Nah seringkali orang tuh tidak tadi karena tidak memperhitungkan dia bisa menghabiskan tidak dan kemudian dia biasanya ada stigma di prasmanan tuh ya lebih baik ngambil banyak ketimbang ngambil sedikit tapi berulang-ulang gitu karena dia dianggap rakus dianggap stereotip nggak tuh dikasih papan tulisan gitu ya dikasih norma bahwa lebih baik kami ngambil sedikit berkali-kali dibandingkan kamu ngambil banyak tapi nggak habis jadi ternyata ada stigma ada stereotip di tengah-tengah kita kalau ngambil makanan lebih banyak itu jauh lebih bagus dibandingkan ngambil makan sedikit-sedikit gitu itu Oh mungkin iya. sedikit trik yang pernah aku baca di beberapa literatur. Ya, benar-benar benar menarik banget ya Kak, apa namanya Kak Dimas, bahkan Kak Dimas mungkin apa namanya udah sharing juga beberapa riset yang pernah dilakukan ya. Dan menarik sekali sih yang tadi yang misalkannya benar juga sih ada apa namanya pemikiran dari mereka bahwa kalau mereka misalnya yang bisa penanganan mereka bahkan bisa jadi lebih meremehkan ya kayak gitu. Jadi apa namanya udah tahu cara ngelolanya gimana. Jadi mereka dengan bisa apa namanya asal tidak menghabiskan makanan seperti itu. Oke, wah ilmu baru nih Kak Dimas. Aku juga setuju juga tuh Kak Dimas kalau misalkan bentuk piring ini sangat mempengaruhi kita juga ya. Mungkin berarti secara psikologi memang ini ya berimpact juga ya Kak Dimas kayak gitu terhadap apa namanya perilaku kita mengambil makanan karena kalau misalnya piringnya besar kayak gitu ketika kita ambil makanan sedikit kan apa nih terlihat sedikit sekali makannya kayak gitu ya. Sama seperti ini Kak Ayu kayak kalau kita ngekos Hmm. sebuah rumah Hmm. Maksudnya kalau kamar sepi itu gatel gitu, pengen belanja, ya nggak sih? Pengen ngisi cara apa? Karena secara naluri sebenarnya nggak nyaman kayak masih ini common 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 apa ya? Common Common sense. sense-nya orang. Hmm. Karena tuh, kalau ada space kosong tuh harusnya diisi gitu ya. Ya Iya walaupun benar-benar. tahunnya diisi gitu sehingga nggak merasa ada kekosongan di situ. Gimana sih kayak mungkin ada perasaan nggak nyaman kalau kosong gitu ya sehingga Hmm. eh, mengisi space itu. Makanya kan kalau piringnya kecil, diisi sedikit kan dia udah penuh. Jadi makannya Iya. ngambilnya pakai piring atau mungkin teman-teman kalau bikin bukber pakainya piring kecil, lebih hemat. Betul, 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 betul sekali. Kemudian kalau apa namanya saat ini juga Generation lagi ada campaign ya, buka tanpa nyampah ya, Kak Dimas. Ya, jadi itu campaign di bulan emang campaign khusus bulan Ramadan yang memang disusun untuk ini ya apa namanya mengurangi food waste gitu ya, Kak Dimas. Ya, betul. Salah satunya itu bener Kak Yuni. Oke, keren banget nih. Itu boleh nih Kak dijelasin terkait dengan kampanye buka tanpa nyampah ini. Ya, menarik tadi ya. Premisnya adalah dari tadi isu soal sampah makanan yang lebih banyak keluar di bulan-bulan Ramadan. Di Generation Foundation juga ingin berkontribusi meningkatkan awareness gitu ya ke teman-teman muda, ke teman-teman GF gitu ya di sosial supaya bisa lebih think creatively gitu ya untuk bisa gimana caranya gitu. Nggak cuma sampah makanan sebenarnya, sampah-sampah kayak misalnya kalau kita beli Hmm. gorengan atau minuman Oh, karena sebenarnya baik sampah apapun sebenarnya itu perlu ada intensi yang kuat gitu ya sehingga memang itu jadi kebiasaan apalagi kan sebenarnya puasa kan ini di setting 30 hari ya. Dan sepertinya jangan-jangan memang itu adalah latihan kita gitu buat kita berkonsisten karena
secara psikologis tuh memang sebuah perilaku tuh bisa di-habit kalau dilakukan minimal 60 hari kalau nggak salah secara konsisten Iya, dan berkelanjutan. konsisten. Uh, Untuk membentuk habit baru kayak gitu. Kalau Oke. Okay. Ya, sahabatku ya, ada yang mau nanya nggak nih? Jadi nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung aja ditulis di kolom komentar seperti itu. Oke Kak Dimas, jadi apa namanya tadi terkait dengan campaign seperti itu, buka tanpa nyampah. Kemudian juga tadi kita memang sasarannya generasi muda, betul sekali sih Kak, karena memang generasi muda ini ya apa namanya memiliki peran besar bagi Indonesia di masa depan seperti itu ya Kak, karena memang di apa namanya kelanjutan kehidupan dan juga di masa depan itu memang apa namanya memang akan dihuni oleh generasi muda saat ini, khususnya kan generasi milenial ataupun Gen Z sekarang seperti itu. Oke, terus aku mau tanya apa lagi ya? Oke, tadi mungkin kita langsung bahas terkait dengan fenomena food waste, kemudian fenomena penanganan sampah makanan ataupun apa namanya sampah organik maupun anorganik. Nah, sebetulnya kenapa sih Kak Dimas kita tuh mulai dari sekarang, mulai dari masa-masa muda itu kita harus aware ataupun kita harus sadar bahwa perilaku yang seperti itu buang-buang makanan ataupun apa namanya buang-buang sampah seperti itu kenapa sih kita harus aware gitu, kenapa gitu, apa dampaknya? Mungkin di sini ada sebagian yang udah tahu ya Kak, tapi mungkin ada juga yang memang belum mengetahui dampak besarnya seperti itu. Mungkin Kak Dimas boleh cerita juga nih Kak. Ya, aku juga sempat baca-baca literatur ya. Ternyata memang sampah makanan itu banyak memberikan dampak pada beberapa aspek. Misalnya pada aspek lingkungan, itu sebenarnya apa ya kapitalisasi orang kemudian yang menghasilkan sampah makanan secara khusus gitu. Kemudian akhirnya kan makanan atau distribusi makanan di tempat lain jadi lebih sedikit. Tapi sayangnya kemudian itu dikuasai oleh segelintir orang gitu, makannya justru malah tidak habis gitu, malah apa sih mubazir gitu ya, malah berlebih jadi sampah. Itu kan sebenarnya secara sosial jadi lebih kesenjangan sosial. Di satu sisi kita punya bisa beli makanan banyak tapi tidak dihabiskan, tapi ada banyak orang yang kemudian butuh makanan gitu ya, tapi Betul. sulit untuk itu. Lingkungan juga mungkin teman-teman di sini juga lebih paham soal bagaimana sampah makanan juga menghasilkan gas metana, bahkan ada gas dihasilkan gitu ya, apalagi beberapa kompos diproses lumayan lama ya, mungkin di atas 10 harian gitu ya, itu yang kemudian juga bisa menghasilkan gas metana. Belum lagi soal aspek misalnya ini ya kerugian ekonomi, misalnya bisa dibayangin kalau misalnya proses kita sesuatu itu kan diambil dari misalnya ada orang yang nyuci, ada orang yang metik, yang manen kayak gitu gitu, pasti itu juga kalau divaluasi ada uangnya seperti itu kan juga sama saja kayak ngebuang-buang seperti itu. Nah, yang menariknya itu tadi bahwa ternyata memang fenomena membuang membuang makanan, menghasilkan sampah makanan, menyisakan makanan juga sangat berkorelasi dengan bagaimana seseorang tuh punya perhitungan cost terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika secara ini ya apa sih namanya kasarnya gitu ya, ketika kita mau makanan tuh seringkali kita berhitung-hitung soal apakah saya punya kerugian terhadap menghasilkan kerugian terhadap lingkungan, apakah saya punya ekonomi dan sosial. Itu tuh tiga hal itu yang kemudian seringkali muncul di kepala kita dan punya dari beberapa literatur yang aku temukan, bahkan memang di beberapa konteks apa orang yang kemudian punya punya informasi yang lebih positif terkait dengan harusnya makanan itu disalurkan ke orang yang lebih lebih membutuhkan segala macam, justru berdampak bagus untuk pengurangan sampah makanan. Tapi di konteks yang lain, orang tuh harus dampaknya negatif gitu ya, di fear mongering gitu ya, dikasih apa efek-efek takut gitu ya, efek-efek kemudian mengerikan terhadap bumi gitu ya, diberikan informasi yang
memang berdampak pada krisis iklim dan sebagainya, justru tuh lebih works untuk mengurangi orang tuh mengurangi sampah apa perilaku menghasilkan sampah nanti. Iya. Ya, betul banget, Kak. Jadi tadi apa namanya terkait dengan perilaku kita ya, memang perlu adanya kesadaran ya, kita bangun kesadaran terhadap perilaku karena memang betul sih Kak. Jadi memang bahkan perilaku ataupun keputusan kita para pemuda gitu di atas meja itu sangat menentukan sebetulnya ya Kak. Jadi ketika memang mereka keputusan di atas meja itu mereka mau ambil keputusan yang mana, apakah mempercepat perubahan iklim kayak gitu dan merusak lingkungan dengan mereka tidak habis tidak habis makannya seperti itu, membuang-buang makanan, atau mereka memilih menghabiskan makanan, ataupun misalkannya mereka tahu kalau misalkannya porsinya terlalu besar ataupun punya kue-kue banyak seperti itu, mereka udah tahu nih kira-kira mereka habisnya seberapa sehingga mereka sebagiannya sisihkan untuk membantu orang lain, dan juga mereka makannya bisa habis, itu mereka turut bisa mengurangi krisis iklim seperti itu sih, memperlambat. Jadi keputusan kita khususnya generasi muda itu memang sangat menentukan ya, di atas, mulai dari atas meja mereka mau mempercepat dengan apa, tidak mempercepat dengan membuang-buang makanan, tidak habis makanan, atau mereka dengan menghabiskan makanan, seperti itu sih. Ya sahabat Aku tambahin sedikit ke Ayu nih soal bahwa kita harus sadari secara ilmiah sebenarnya manusia kan punya dua sistem berpikir ya, yang cepat apa yang seringkali orang-orang yang kemudian mengandalkan sistem berpikir yang cepat karena mungkin ya biar menghemat waktu, kemudian menghemat gitu, akhirnya kemudian bisa jadi justru mendorong dia untuk kemudian bias gitu ya, untuk berpikir ya udah nggak apa-apa deh gue buang makan aja. Iya. Toh gue bisa lagi gitu ya, sehingga itu yang dipilih gitu. Dibanding misalnya kita mencoba untuk berpikir lebih sistematis, lebih kritis gitu. Tapi memang yang lama, yang mindful gitu ya. Makanya kenapa kan ada istilah eating, mindful eating gitu ya. Makanya kita sambil berpikir, oh ini makannya dari ini kayak segala macam gitu, sehingga kita punya keputusan apakah kalau ini nggak habis saya akan seperti apa ya, bagaimana kompensasi. Betul. Baliknya gitu, kalau kita juga pikirnya lebih cepat, kayak lebih banyak dipengaruhi oleh apa namanya emosi gitu. Salah satunya menarik adalah kalau mau belanja katanya harus kenyang lebih dahulu supaya nggak lapar. Tapi kalau puasa jangan. Contoh, maksudnya kalau sering kan belanja bulanan nih, ini salah satu juga trik aku memperkecil food waste. Belanja bulanan kan, belanja bulanan aku bisa mungkin lebih banyak yang busuk gitu ya. Belanja mingguan bisa di sortir gitu ya. Nah sebelum berangkat belanja biasanya aku makan yang kenyang dulu, karena ketika perutku sudah kenyang, aku bisa mengandalkan energiku sepenuhnya untuk berpikir saat belanja, dan aku bisa mengandalkan sistem berpikir itu ketimbang aku udah lapar, buruk, kemudian belanja sesukanya deh gitu ya, emosi, lapar gitu ya, terus itu yang kemudian akhirnya pas dibeli, kok gue beli gini ya, padahal gue nggak butuh-butuh amat gitu. Ya gitu sih. Betul. Ya, jadi memang psikologi itu sangat mempengaruhi sekali ya Kak Dimas ya, terkait perilaku kita. Oke, mana nih sahabat Boy, belum ada yang mau nanya ya? Oke, kalau gitu ada yang nanya. Belum ada ya? Ada nih Kak, tadi kayaknya dari Almira. Kak, kalau emang porsi makannya unpredictable, gede gimana? Iya. Menarik. Ini biasanya kalau ini ya, kalau apa namanya, restoran. Ya, biasanya ini kalau ke restoran baru atau ke tempat baru, kita nggak pernah tahu ya size porsi makanannya segede apa. Tiba-tiba, wow. Aku punya pengalaman datang ke salah satu rumah orang tua murid, terus dikasih ayam
segede potongan ayamnya segede telapak tanganku. Ya, Itu hampir aku langsung setengah ekor, berarti ya, setengah ekor ya oh, itu. eh, apa ya? Tapi kayaknya emang tipikal ayam yang besar sih Kak. Ini maaf ya Mm-mm. kalau ini nge-trigger mau ngomongin ayam goreng. Mau buka lagi, bentar lagi, 1,5 jam Enggak, lagi. enggak. Iya, apa gini, kan udah ngeliat, udah kan udah kelihatan nih ayamnya gede banget nih. Akhirnya aku yang gimana harus berpikir, oke kalau gitu aku pilihannya mau menghabiskan ayamnya atau nasinya atau keduanya gitu ya. Terus kemudian Ah, apakah aku bisa menghabiskan itu. Jadi ketika ah. dapat porsi yang kemudian tebal, memang itulah kemampuan keputusan pengambilan keputusan itu dilatih gitu ya. Iya, Kita mau mau mencoba menghabiskannya tidak. Kalau tidak, nah salah satu kampanye yang aku bawa di tesisku 2019 adalah think before eat, berpikir sebelum makan. Jadi berpikir dulu sebenarnya perlu bisa atau enggak menghabiskan, kemudian uh, kalau memang misal tidak bisa di saving dulu. Jadi jangan di saving setelah, karena kalau di setelah sisa jatuhnya kan kayak sisa. Nah, makanan yang di saving setelah kita makan itu pun men-trigger psikologi orang untuk nggak mau makan pak punya kita gitu, karena untuk sudah di awur gitu ya, terus mungkin dari apa rasa juga mungkin udah teraduk gitu ya. Jadi sebisa mungkin ini idealnya dipikir dulu, kalau memang nggak habis dipisahin dulu baru kita makan. Dan kita kalau makan nasi, nasi banyak dipotong dulu, dipisahin, baru kita makan yang kecil gitu. Itu yang paling ideal seperti itu. Dan itu harus dilatih sebenarnya gitu ya. itu mereka menerapkan denda ketika memang kita tidak menghabiskan makanan seperti itu ya, Kak Dimas. Poin Oke. kamu keren. Aku juga suka tuh jadi nguler. Iya, tapi memang apa namanya kadang memang ketika apa ya Kak, ketika perut benar-benar kosong itu sangat menentukan ini juga sih, pemikiran kita ya. Kadang mereka benar-benar rasanya kalap pengen makan apapun, tetapi terkadang ketika kita udah makan kayak gitu, kita udah merasa cukup kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi tadi yang Kak Dima sampaikan memang kita harus apa namanya memiliki apa apa ya tadi uh, meaningful ya, mindful Mindful, mindful mindful. mindful 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 ketika makan seperti itu. Nah, gimana sih Kak cara menumbuhkan nih, kita mengajak generasi muda pemuda kayak gitu agar kita tuh selalu berpikir terlebih dahulu ya sebelum makan kayak gitu. Gimana Iya, tuh Kak caranya? eh, itu hal yang menarik ya, dan banyak sedang lagi banyak digaung-gaungkan, mindful eating, mindful working, Hmm. mindful apa namanya eh, apa namanya shopping gitu ya. Hmm. Apapun kayaknya bisa main, karena sebenarnya prinsipnya mindful itu kan mindful maksudnya artinya penuh, kita sadar penuh gitu ya. Kita sadar penuh. Kalau kita tuh lagi hari ini dan sekarang, now and present gitu ya, hadir gitu ya. Jadi nggak melayang. Jadi salah satunya adalah yaitu tadi misalnya ketika makan jangan sambil pakai main handphone atau sampai di depan laptop gitu ya, atau Hmm. sambil nonton, atau misalnya sambil apa disambil yang kemudian bisa mengalihkan konsentrasi kita terhadap makanan kayak gitu. Hmm. Apakah itu mudah? Ya, gitu. Saya juga sering melakukan itu gitu ya, Iya tapi benar. seringkali saya bisa pahami bahwa oke ini saya lagi mindful nggak ya, kemudian misalnya di waktu kapan saya harus mindful dan di waktu kapan harus berusaha multitasking gitu ya. Misalnya kadang kan suka ada yang nge-trigger kayak yaudah deh yang penting saya makan yang penting kenyang gitu, jadi sebenarnya orientasinya makan kenyang kemudian habis gitu ya. Hmm. Eh, itu sebenarnya terkait dengan porsi juga sangat Hmm. relatif gitu ya. Hmm. Jadi saat kondisi mindful tuh kita apa ya berusaha menyadari kita tuh lagi Menyadari makan apa, betul. Hmm. di mana gitu ya, saat ini sekarang itu kata kuncinya, saat ini dan sekarang itu memang perlu dilatih sih, entah Hmm. nggak cuma mindful working, mindful Hmm. lah, hanya pun bisa dibuat
Dan memang harusnya idealnya manusia gitu, harus mindful, jadi nggak perlu banyak hal-hal yang dikerjakan. Karena memang manusia tuh nggak bisa ngerjain banyak hal sih gitu. Iya, Cuma setuju. memang lebih cepat aja. Makanya kenapa ketika shifting tuh energinya jadi lebih banyak kan, sehingga makannya jadi nggak mindful dan segala macam. Ya, betul banget. Ya sebenarnya itu juga sebenarnya apa kita juga bisa di-remind ya sama pemilik restoran ataupun misalnya kafe, mereka bisa naruh edukasi papan edukasi terutama di meja ya mungkin untuk menghabiskan makanan kayak gitu agar mereka tuh ketika makan ingat emang harus dihabiskan seperti itu sih Kak. Itu juga memang Koi juga sedang mengupayakan sih agar kita mengajak gak cuma dari si konsumen kayak gitu ya, tetapi dari produsen mereka juga bisa apa namanya melakukan edukasi kepada konsumen seperti itu. Setuju Kak, aku setuju. Dan ini kayak kita lagi, ini ya, aku dan Fai cukup sehati. Itu tadi 2019 tuh salah satu intervensi. Jadi aku melakukan intervensi untuk peserta pelatihan di sebuah kampus. Itu dengan signage yang dibentuk. Nah, karena waktu itu intinya adalah orang-orang yang well educated, yang punya pendidikan tinggi. Jadi aku menggunakan literaturnya sudah berapa persen gitu ya warga di kampus ini mengurangi sampah makanan, kamu kapan atau caranya. Iya betul. Dan kalau dilihat lagi nanti lebih teknis gimana caranya penempatannya, warnanya itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Itu di dari hasil intervensiku nih Mbak bisa pemberian penggunaan papan yang berisi ajakan sampah makanan itu bisa menurunkan 15% sampah makanan. Betul. Iya. Misalnya kalau 15% dikali banyak gitu. Banyak ya benar. Apalagi memang kemarin kan juga pernah ngobrol ya sama apa namanya pihak hotel. Memang apalagi kalau lagi makanan di buffet kayak gitu mereka itu kadang karena mereka punya uang gitu ya, mereka ambil banyak makanan kemudian disisakannya juga masih banyak kayak gitu. Jadi memang kadang dari pihak hotel pun mereka masih sedih ya karena mereka juga harus ikut membuang-buang makanan karena kan itu makanan yang memang sudah dijamah ya, jadi tidak bisa didonasikan ataupun diberikan kepada kelompok yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang menurut aku juga nggak cuma edukasi kepada konsumen, tetapi memang dari produsennya juga harus memberikan edukasi juga untuk men-trigger mereka seperti itu. Oke, ini sahabat Voi kayaknya lebih memilih tidur sambil menunggu buka. Ada yang mau tanya lagi nggak nih kira-kira sahabat Voi? Oke, ini ada pertanyaan. Kak, makanan kan bisa jadi kompos kalau dibuang. Maksudnya? Baru dia ngomong tadi kan. Oh iya. Oke, kok aku nggak nyambung ya? Gimana tuh maksudnya? Makanan kan bisa jadi kompos kalau dibuang. Ya itu tadi Kak yang aku bilang tadi, yang risetnya menunjukkan bahwa ternyata justru individu yang mengetahui adanya keuntungan kalau sampah makanan bisa dikompos, justru perilaku membuang makanannya, menyisakan makanannya justru lebih tinggi dibandingkan individu yang nggak tahu informasi tersebut. Nah itu hati-hati, jangan sampai jadi mentang-mentang kita tahu. Nah, itu dia. Iya, benar. Secara psikologis berpengaruh. Jadi itu harus bijak ya, misalnya ketika tahu pengetahuannya harus bijak juga, harus komprehensif, jangan sampai tahu oh iya kan ujungnya bisa diolah gitu lah. Kalau semua orang berpikir seperti itu, berapa banyak yang bisa dikomposin gitu istilahnya kan. Dan tadi ya kan saat proses aja tuh ada gas metana yang terlepas ke atmosfer gitu ya, dan itu tahu sendiri kan panjang ya Kak, nggak bisa sehari 2 hari. Kalau bilang ada teknologi yang canggih gitu ya. Berapa banyak sih teknologi canggih Bang Ngokos yang betul. kan kayak BSF lah,
Kayak berapa banyak sih halte-halte BSF di Indonesia yang bisa membantu mengurangi organik? Organik. Itu kan belum Mm-mm. dari kita. Oke, benar-benar ini. Aku juga jadi kepo nih. Sebelumnya Kak Dimas pernah riset nggak sih Kak? Kan misalkannya, kan kalau kalau sampah plastik kayak gitu kan kita apa namanya kita kan sekarang kan masyarakat Indonesia udah mulai ini ya ada gerakan ya. Jadi dari mulai di supermarket itu kan udah nggak ada tuh plastik walaupun kalau di tempat apa warung-warung kecil tuh masih banyak plastik tapi kita udah mengarah ada action ya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, tapi kan sebetulnya ya Kak, apa namanya sampah makanan atau makanan yang terbuang tadi kan melepaskan gas metan tuh yang sebetulnya kan lebih bahaya ya, dangerous daripada karbon dioksida. Nah, Kak Dimas ataupun tim Green Generation itu pernah melakukan riset nggak sih Kak bahwa gimana sih kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan makanan mubazir seperti apakah memang belum begitu ini ya mereka aware kayak gitu bahkan jadi sebetulnya nggak masuk nggak kan suaranya. Iya, oke, makasih ya, Kak ini. Kalau ditanya apakah GF atau aku pernah mengcapture bagaimana masyarakat Indonesia punya awareness atau kesadaran atau pengetahuan tentang food waste gitu ya, tentang sampah kemubaziran. Seingatku sih belum ya, kami belum pernah melakukan riset itu. Bahkan aku pun belum pernah melakukan riset yang masif. Wah, tuh kayaknya seru banget tuh kalau bisa itu. Aku itu impian impian banyak researcher gitu bisa bisa punya riset dan populasi F yang sampelnya besar, kemudian bisa menggeneralisasi ketemuannya dan banyak periset gitu ya, terutama hardcore-nya ke kuantitatif. Nah, kalau pernah melakukan riset juga sebenarnya 2019 itu, jadi memang selain aku bagaimana strateginya, aku juga mengcapture apa saja yang kemudian men-trigger orang punya intensi sehingga berperilaku menghasilkan sampah. Nah, salah satunya adalah soal sikap. Jadi sebenarnya sikap kita yang positif, sikap kita yang negatif terhadap sampah makanan itu sendiri gitu ya, ternyata tidak men-triggernya perilaku membuang sampah makanan. Jadi salah satunya adalah yang bikin dia kerok adalah habit itu dia. Jadi sikap Apa Kak positif, keputus habit tadi? kebiasaan. Oh iya betul habit. Jadi eh, di konsep dalam riset yang aku lakukan di 2016 itu bilang bahwa perilaku tuh bisa muncul ketika ada intensi, dan intensi itu muncul salah satunya juga di-trigger oleh adanya sikap. Nah, sikap orang terhadap food waste itu rata-rata kebanyakan di risetku itu bilangnya negatif gitu ya, sehingga kan harusnya logikanya ketika sikap kita negatif, kita punya intensi untuk mengurangi sampah makanan, sehingga perilakunya juga berkurang kan untuk bisa menghasilkan sampah makanan. Tapi ternyata tidak sejalan. Ini kayak kayak ini ya, kayak dua sejoli gitu ya, satu kemana yang satu kemana gitu. Jadi tidak melulu sikap kita yang kemudian itu bisa mempengaruhi perilaku, dan setelah dicari tahu ternyata biang keroknya adalah habit, salah kebiasaan. Nah, itu juga yang kemudian makanya, dan ini kira ya, haus, menahan lapar, salah satu juga belajar untuk bisa mengelola diri, mengambil keputusan, sehingga bisa mengurangi sampah makanan gitu. Karena tadi jangan-jangan dari membentuk habit kayak gitu, kayak gitu. Itu yang pernah aku lakukan di 2019.
Halo Kak Yuni. Halo, 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 halo. Aduh, kayaknya koneksiku yang ini nih udah mulai buruk. Oke. Kak Dimas, aku tuh kepo riset Kak Dimas. Tadi yang tesis-tesis itu secara umum tentang apa sih? Kok kayaknya tadi ada beberapa terkait dengan perilaku, food waste, seperti itu. Jadi sebenarnya premisnya adalah itu tadi semua orang punya punya potensi menghasilkan sampah makanan, siapapun itu ya. Yes. Bahkan Hmm. eh, prediksi itu nggak bisa nol yang bisa Hmm. diturunkan. Hmm. Jadi memang ya, selain kemudian akademis itu jangan tantangan akademis sekarang jangan sampai jadi muara gading aja gitu. Jadi banyak membentuk teori-teori, konsep-konsep, tapi kemudian tidak tidak banyak melakukan aksi langsung. Nah, Ya. risetku Hmm. caranya dari Hmm. mencari tahu sebenarnya menjadi penyebab dari orang menghasilkan food waste, Uh-uh. kemudian dicari strateginya, kemudian Hmm. dibuatkan instruksinya, kemudian diuji coba, dieksperimentasi. Nah, Hmm. hasil Oh. dari bahwa oh ternyata dengan menggunakan strategi ini untuk menguji target pada lokasi ini Hmm. itu kemudian menghasilkan dapat sekian persen misalnya. Sehingga Hmm. ketika ini mau hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi lebih ke riset terapan sebenarnya, riset terapan. Hmm. Hmm. Oke, menarik ya. Jadi memang udah ada ketertarikan terkait dengan isu food waste ya, Kak, sejak lama. Dan Iya. sudah ada beberapa artikel jurnal, mungkin teman-teman bisa baca juga Oh gitu, beberapa ya. tulisan. Hmm. Boleh tuh kan nanti ditaruh di kolom komentar beberapa apa artikel terkait dengan food waste kayak gitu. Karena memang kalau aku melihat ya masih melihat seperti itu kayaknya food waste itu belum ini ya, belum apa namanya? Belum masif di Indonesia seperti itu pencegahannya ataupun antisipasinya seperti itu. Oke deh Kak, ini teman-teman sahabat Poi udah nggak ada yang mau nanya sepertinya Kak Dimas. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin nggak terasa udah mau 1 jam nih Kak Dimas. Makasih banget, aku seneng banget loh Kak Dimas. Aku belajar banyak sih terkait dengan perilaku ya khususnya karena apa namanya psikologi yang mempengaruhi juga terhadap keputusan kita yang menimbulkan food waste ini. Nah mungkin apa namanya Kak Dimas nih terakhir bisa kasih nih apa namanya tips untuk agar kita bisa sebenarnya tadi udah ini sih udah ngobrolin terkait dengan perilaku tips kita untuk mengurangi food waste kemudian mungkin pesan-pesannya nih Kak kepada generasi muda karena yang nonton juga hampir semuanya para pemuda ya untuk kedepannya seperti apa terkait untuk mengurangi food waste seperti itu Kak Dimas. Ya, masih Kak Yuni, aku juga senang ya bisa diundang live sama Voi dan Sobat Voi gitu ya. Akhirnya gitu, aku bisa sharing gitu, apa yang kemudian menjadi apa insightku selama aku nulis riset kemarin gitu ya. Dan uh, adalah tadi perilaku itu bisa di apa ya, Kak Dimas aku tadi hilang ya. sedikit agak loading gitu. Iya. Sinyalnya di sini. Ya, boleh mungkin boleh diulang Kak Dimas. Aduh, punten banget ini sinyalku. Tenang, tenang, tenang. Kita belum buka puasa, tenang. Bentar lagi. Bentar lagi.
Ya, aku tadi mau ngucapin terima kasih buat Voi, Sobat Voi, teman-teman yang sudah nonton. Aku juga senang diundang. Akhirnya aku bisa merefresh kembali ya insight-insightku soal food waste gitu. Karena aku juga sebenarnya punya ketertarikan di isu ini sudah dari 2017-18 gitu. Kemudian akhirnya membawa lulus gitu ya dengan apa pengalaman gitu ya dan senang banget gitu ya akhirnya bisa ngobrol soal ini lagi dan buat aku sebenarnya bulan Ramadan menjadi pembentukan habit ya tadi ya jangan-jangan eh jangan-jangan bukan cuma soal kita sadar jangan-jangan bukan soal kita bahkan kita tahu hal yang benar aja jangan-jangan men-trigger kita yang lebih negatif kan tadi ya Iya, tahu benar-benar. bahwa oh ternyata riset itu bilang Iya. mendorong bisa menghasilkan sampah makanan banyak kayak gitu. Jangan-jangan ini memberikan space kita untuk melatih kebiasaan sehingga perilaku yang nanti dihasilkan setelah puasa jadi habit gitu. Jadi kemudian ada lagi tuh sikapnya di mana perilakunya habitnya Iya, kemana gitu ya. benar. Supaya gayung bersambut kayak gitu. Jadi mudah-mudahan puasa juga tidak hanya menuntut kita jadi pribadi yang lebih apa sih namanya Bijak soleh gitu tapi oleh. dia bijak, bijak dalam pengambilan keputusan tadi banyak Kak Ayuni sampaikan gitu ya, bahwa pengambilan bagaimana kita kemudian memutuskan sesuatu itu jadi salah satu habit yang kita lakukan gitu. Jadi apalagi saat perut kosong ya kita ditantang untuk keputusan yang cukup Betul. Karena urusan perut itu sangat berpengaruh sama urusan lainnya ya Kak Dimas. Karena nah memang itu betul. Iya, oke, bener bener banget. Ya ampun, sekali lagi terima kasih banyak Kak Dimas udah ngobrol bareng dan belajar bareng nih kita Sobat Voi. Tentunya memang kita dari mulai sekarang kita memang harus lebih bijak ya dalam mengambil keputusan terhadap makanan. Memang karena dampaknya banyak terhadap lingkungan dan juga terhadap dengan sumber daya ataupun apa namanya untuk sumber daya yang lain seperti itu. Kemudian kalau FOI ini memang kita bergerak di ini Kak Dimas menyalurkan makanan berlebih. Jadi memang karena di sebagian makanan yang kita punya ataupun di harta yang kita punya itu pasti ada hak milik mereka karena kan makanan betul karena makanan itu memang hak semua orang ya hak dasar semua orang yang memang udah diatur juga dalam hadis dalam undang-undang seperti itu terkait dengan makanan seperti itu. Oke deh ini Kak Dimas mungkin Kak, apa kayaknya ini bakal jadi apa ya ibadah jariah, pahala jariah. Jadi salah satu yang tadi tesis yang aku tulis itu di 2019 itu tidak hanya mengurangi sampah makanan, aku juga ikut gimana caranya makanan yang bisa disimpan dari yang tidak dimakan, artinya belum sisa itu diberikan OB-OB di sekitar kampus dan dengar-dengar katanya gerakan itu masih sampai sekarang. Jadi dan itu aku terinspirasi dari teman-teman Koi. Jadi mudah-mudahan itu jadi pahala jadi jariah buat teman-teman betul Koi. betul sih betul betul Kak Dimas. Jadi memang kita fokusnya ini ya apa namanya memang kadang ada memang yang makanan baru yang kita terima tapi memang kita juga fokus ke pengelolaan leftover kayak gitu. Jadi makanan yang sebetulnya masih layak kayak gitu tapi memang sudah tidak dikonsumsi oleh konsumen ataupun oleh kita yang mungkin punya uang ataupun kita yang punya makanan banyak kayak gitu tetapi kita olah ataupun kita salurkan kepada kelompok yang membutuhkan dan emang karena kan tidak semua punya ini ya apa kadang apalagi di Jakarta kayak gitu biasanya kalau turun lapangan itu masih banyak kita jumpai lansia seorang diri kayak gitu yang memang mereka masih berjuang mencari makan jadi siapa tahu ketika memang kita naruh di kulkas kemudian kita lupa sebetulnya itu tuh sangat berharga sih buat mereka yang membutuhkan seperti itu. Oke deh, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dimas. Mungkin kita bisa collab ya ke depan. Collab lagi. Kak Dimas, karena memang ya Kak, salah satu fokus FOI memang penanganan ataupun pencegahan food waste dan aku tertarik juga bolehlah kalau misalkan ya Kak Dimas berkenan nih ini pribadi sih aku pengen baca tesisnya karena karena itu kan berhubungan dengan nanti ya coba lah di belakang ya aku pengen baca serius karena kan itu berkaitan dengan perilaku ataupun psikologi kita memang
karena kita juga lagi punya campaign, pasti kita untuk membangun kesadaran, kita membangun campaign-campaign, dan aku juga pengen ini sih, tertarik banget sih terkait dengan perilaku kita nih, gimana sih kita apa namanya mengajak mereka atau menyadarkan mereka kayak gitu terkait dengan apa pencegahan food waste, seperti itu sih Kak Dimas. Boleh, Oke feel free deh. nanti aku. Siap di belakang layar siap. Oke deh, Oke. terima kasih banyak ya Kak Dimas. Tentunya sore ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini kan IG Live-nya walaupun yang nonton ada 10.000 kayak gitu, nanti kan disimpan di IG ya. Bisa kita bisa save dan share ke relawan-relawan kita juga. Makasih banyak Kak Dimas. Bentar lagi buka puasa. Kak Dini, dah. Ya. Pamit ya. Ya, makasih banyak.